Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabtu Nugroho Setiawan dari jurusan Ilmu Hadis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Michael Alan Cook. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografinya terlebih dahulu. Michael Cook dilahirkan pada tahun 1940. Nama lengkapnya adalah Michael Alan Cook. Ia adalah seorang sejarawan Inggris Skotlandia di bidang keislaman dan berafiliasi di Universitas Princeton, New Jersey. Dia mengambil pendidikan sejarah dan Orientalist Studies di King's College, Cambridge sejak tahun 1959 sampai tahun 1963. Kemudian dia melanjutkan jenjang pasca sarjana di University of London pada tahun 1963 sampai 1966. Dalam bidang School of Oriental and African Studies di bawah bimbingan Profesor Bernard Lewis. Pada tahun 1966 sampai 1984, dia menjadi dosen di bidang sejarah perekonomian, khususnya yang terkait dengan Timur Tengah, di SOAS dan juga sebagai pengamat sejarah Timur Tengah pada tahun 1984 sampai 1986. Pada tahun 1986, ia diangkat sebagai profesor dalam bidang kajian Timur Tengah oleh Cleveland V. Dodge di Princeton University. Posisi Michael Cook dalam kajian orientalis atas hadis. Dalam studi hadis di Barat, penekanan dalam penelitian hadis adalah bagaimana melakukan sebuah penanggalan atas sebuah hadis untuk melacak asal-usul atau sumbernya. Berbeda dengan cendekiawan Muslim, dalam penelitian hadis yang terfokus pada memverifikasi sebuah hadis untuk membedakan antara yang otentik dan yang tidak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar, kalau tidak semua sarjana Barat percaya bahwa kalaupun ada sangat sedikit hadis dapat ditelusuri secara historis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian terhadap hadis, sejumlah metode telah dikembangkan dalam kesarjanaan Barat. Salah satunya adalah konsep common link, yang telah memunculkan konsep-konsep lain, semisal partial common link, spider, single strand, and diving. Yang pencetusnya adalah Joseph Scott yang memperkenalkan konsep ini. Yang selanjutnya, teori ini dikembangkan oleh G.H.A. John Ball dalam kajian studi hadis. Dalam kajiannya, Joseph Scott lebih banyak meneliti hadis-hadis hukum. Hasil penelitian ini dibukukan dalam judul The Origin of Muhammad Jurisprudence. Asumsi Scott tersebut ternyata telah mempengaruhi banyak peneliti Barat lain seperti John Ball dan Michael Cook. John Ball dalam bukunya Muslim Tradition bahkan memiliki asumsi yang lebih ekstrim daripada yang dimiliki Scott. Namun hal ini dibantu oleh Michael Cook dalam karyanya Early Muslim Dogma beranggapan adanya fenomena penyebaran sanad hadis lah yang menyebabkan munculnya fenomena common link. Adanya spread of isnad terkadang membuat semua matan hadis yang semula hanya memiliki satu sanad menjadi bersanad lebih dari satu. Asumsi Cook memberikan gambaran tentang pandangannya terhadap hadis Nabi, sehingga berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat oleh Herbert Berg yang menggolongkan asumsi pandangan-pandangan pengkaji hadis di Barat menjadi 4 macam, yaitu ada early Western skepticism atau skeptisisme awal, reaction against skepticism atau reaksi melawan skeptis, the search for middle ground, pencarian jalan tengah, dan renewed skepticism baru. Maka dalam hal ini, Berg memasuki Michael Cook ke dalam golongan new skepticism atau skeptis baru, karena persepsinya yang melakukan keautentikan hadis Nabi dan secara periodik pemikirannya datang agak belakangan.
Untuk mengkritik metode common link, Cook mengembangkan dan memperluas teori Skach yang lain, yaitu teori penyebaran isnad. Teori ini menyatakan bahwa periwayatan hadis terbiasa menciptakan isnad-isnad tambahan untuk mendukung sebuah matan hadis yang sama. Menurut Cook, munculnya fenomena common link adalah akibat dari proses penyebaran isnad dalam skala besar. Proses penyebaran isnad paling tidak terdapat 3 cara, yaitu melompat periwayat sejaman, menyandarkan hadis pada guru yang berbeda, mengatasi persoalan hadis yang terisolir. 3 skenario bagi penyebaran atau perciptaan isnad baru ini, khususnya yang pertama dan kedua, mengakibatkan terjadi fenomena common link dalam proses periwayatan hadis. Pada diagram Menurut Michael Cook, common link merupakan hasil dari sebuah proses penyebaran isnad. Lebih lanjut, Cook menyatakan bahwa teori tentang penyebaran isnad telah merusak teori common link dan membuatnya tidak dapat dioperasikan lagi. Kritikan Cook ini mendapat respon dari John Ball. John Ball mencoba mempertahankan metode common link dengan mengemukakan 2 argumen. Pertama, yaitu model konstruksi Cook tentang penyebaran isnad memang sering terjadi dan merupakan penyebab bagi perkembangan isnad. Meski demikian, jika kejadian ini benar-benar dilakukan oleh sejumlah besar periwayat yang sejaman secara bersamaan, maka ia seharusnya meninggalkan kesaksian dalam berbagai sumber rijal. Gagasan tentang adanya konspirasi untuk memasukkan hadis juga ditolak karena jika benar adanya, maka tentu ada tanda-tanda dalam sumbernya. Kedua, apabila sejumlah periwayatan hadis berasal dari satu orang dan atas dasar prinsip Cook ditegaskan bahwa semua jalur periwayatan adalah palsu kecuali satu, maka fenomena kebetulan semacam ini harus dijelaskan, yakni mengapa sejumlah murid masing-masing dengan alasannya sendiri dan bekerja sendiri-sendiri tanpa diketahui oleh sesama murid yang lain, berlagak seolah-olah menerima hadis yang sama dari orang guru yang sama. Menurut John Ball, fenomena kebetulan ini tidak dapat diterima. Atas respon lain terhadap Cook datang dari Harold Motzky. Menurut Motzky, prinsip Cook tentang penyebaran isnad tidak dapat diterima. Adanya kemungkinan bahkan kemasukakan bahwa isnad telah diciptakan dan kenyataan bahwa penyebaran isnad telah terbukti kebenarannya dalam kasus individual. Hal ini sendirinya mengesahkan generalisasi prinsip tersebut dan mendevaluasi sistem isnad secara keseluruhan. Michael Cook beranggapan bahwa adanya fenomena pengembangan penambahan sanad hadis, dalam arti bahwa terkadang sebuah matan hadis yang semula hanya memiliki satu sanad kemudian menjadi bersanad lebih dari satu karena seseorang telah membuat beberapa sanad tambahan tadi. Hal ini terjadi dalam 3 bentuk, yaitu menghilangkan seorang perawi yang semasa, menyandarkan penyataan kepada seorang guru yang berbeda, dan menghindari sanad yang terisolasi. Dan ketiga bentuk ini sanad sebuah matan hadis menjadi bervariasi 2 atau lebih, sehingga menurutnya common link merupakan hasil dari pemalsuan isnad. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.